Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arizafi Farur Sandafar Koko dari kelas 12E dan rekan saya. Ingin menjelaskan masa pemerintahan Presiden keempat yaitu Gus Dur yang dikenal sebagai Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Berikut penjelasannya. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid merupakan Presiden keempat negara Republik Indonesia. Ia lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940 dan wafat pada tanggal 30 Desember 2009. Ia dikenal sebagai ulama, intelektual, dan tokoh Nahdlatul Ulama yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, pluralisme, dan toleransi berbangsa dan bernegara. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga ulama besar Nahdlatul Ulama NU. Ayahnya Kiai Wasid Hasyim merupakan tokoh nasional dan pernah menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sedangkan kakeknya Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU. Sejak kecil, Gus Dur mendapatkan pendidikan agama yang kuat di pesantren, sekaligus pendidikan umum yang membentuk cara berpikirnya terbuka dan kritis. Ia juga menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di Mesir dan Irak, yang memperluas wawasan keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dengan latar belakang pendidikan, keluarga, dan pengalaman hidup yang beragam, Gus Dur tumbuh menjadi tokoh yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Pemikirannya yang humanis mengantarkannya menjadi Presiden keempat Republik Indonesia dan dikenal sebagai pemimpin yang membela persatuan serta keberagaman bangsa. Kontroversi politik konflik dengan DPR atau MPR. Pergantian kabinet yang sering. Yang pertama, konflik dengan DPR atau MPR. Gus Dur seringkali terlibat keterangan dengan DPR atau MPR karena gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu independen dan juga sulit dikendalikan oleh partai politik. Ia beberapa kali mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi dengan DPR atau MPR. Misalnya, rencana membuka hubungan dengan Israel dan juga Departemen Penerangan Sosial. Ketegangan makin besar ketika Gus Dur mengeluarkan Dekret 23 Juli 2001 yang dimana isinya adalah membekukan DPR atau MPR yang meskipun akhirnya tidak berlaku karena ditolak luas. Puncaknya, MPR menggelar sidang istimewa yang berujung pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Indonesia dan juga terjadinya pengangkatan Megawati sebagai Presiden Indonesia. Yang kedua, pergantian kabinet yang sering. Kabinet Gus Dur atau Kabinet Persatuan Nasional sering mengalami reshuffle. Hal ini terjadi dikarenakan yang pertama, adanya tekanan dari partai politik koalisi dan yang kedua, ketidakpuasan terhadap kinerja meningkat yang dimana itu meningkatkan perbedaan visi dengan Gus Dur. Dalam waktu sekitar 2 tahun pemerintahannya, Gus Dur melakukan beberapa kali pergantian menteri sehingga hal tersebut menimbulkan kesan yang dimana pemerintahan tidak stabil. Dengan seiringnya reshuffle ini juga memperburuk hubungannya dengan partai-partai politik. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terjadi proses demokratisasi yang penting di Indonesia. Demokratisasi ini yang pertama penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Gus Dur mencabut berbagai aturan yang membatasi kebebasan etnis Tionghoa, seperti larangan penggunaan bahasa, budaya, dan perayaan tradisi Tionghoa di ruang publik. Selain itu, kewajiban memiliki SBKRI dihapus dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut, sehingga etnis Tionghoa mendapatkan hak yang setara sebagai warga negara.
Kedua, pembubaran Departemen Penerangan. Departemen ini sebelumnya digunakan sebagai alat pengendali media pada masa Orde Baru. Pembubarannya bertujuan untuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, pembubaran Departemen Sosial. Karena dinilai tidak efektif dan rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik, kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Kesimpulannya, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Gus Dur dalam menegaskan demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan warga negara. Hubungan sipil militer dalam politik pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, hubungan sipil militer mengalami perubahan yang sangat penting. Sejak era Orde Baru, militer, ABRI, kemudian TNI memegang konsep dui fungsi ABRI, yaitu berperan ganda dalam bidang pertahanan dan keamanan sekaligus dalam bidang politik. Akibatnya, militer menjadi sangat dominan dalam pemerintahan, bahkan menduduki kursi di parlemen, DPR atau MPR, tanpa melalui pemilihan umum. Langkah-langkah Gus Dur dalam membatasi peran militer dalam politik. 1. Menghapus dui fungsi ABRI. Gus Dur mendorong reformasi militer agar TNI fokus pada fungsi pertahanan, sedangkan urusan politik diserahkan sepenuhnya kepada sipil. 2. Mengurangi keterlibatan militer di parlemen. Praktik pengisian kursi militer di DPR atau MPR dikurangi secara bertahap hingga akhirnya dihapus sepenuhnya. 3. Memisahkan TNI dan Polri. Tahun 2000. Sebelumnya, TNI dan Polri tergabung dalam ABRI. Melalui kebijakan ini, TNI difokuskan pada pertahanan negara, sedangkan Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. 4. Menegaskan supremasi sipil. Gus Dur berupaya menempatkan pemerintah sipil sebagai pemenang kendali utama dalam kehidupan politik, sementara militer harus tunduk pada keputusan politik sipil. Selanjutnya, pemerintahan Gus Dur berakhir pada 23 Juli 2001 melalui proses pemakzulan oleh MPR. Lengsernya Gus Dur dipicu oleh konflik politik yang berkepanjangan antara Presiden dan DPR atau MPR, serta melemahnya dukungan partai politik. DPR menuduh Gus Dur terlibat dalam 2 kasus, yaitu Pulau Gante dan Brunei. Meskipun secara hukum keterlibatan Gus Dur tidak pernah terbukti secara kuat. DPR kemudian mengeluarkan 2 memorandum sebagai peringatan politik kepada Presiden. Situasi memuncak ketika Gus Dur mengeluarkan dekret Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan MPR atau DPR dan rencana pemilu baru. Namun dekret tersebut tidak mendapat dukungan TNI, Polri maupun lembaga negara lainnya, sehingga gagal dilaksanakannya. Pada hari yang sama, sidang istimewa MPR tetap digelar dan memutuskan memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah itu, Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, sedangkan Hamzahas menjadi Wakil Presiden.